Para pengendara mobil ini terpaksa putar balik lantaran jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kediri ambles selebar 6 meter. Jalan penghubung ini ambles akibat tergerus air Sungai Konto yang mengalir di sisi timur jalan. Kondisi ini diperparah dengan hujan deras yang mengguyur wilayah Malang sejak Sabtu siang. Saat ini jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja. Semakin deras, airnya mengalir ke telengsengan itu, akhirnya telengsengnya bisa ambruk. Proses perbaikan jalan penghubung Malang Kediri tengah dikebut dan ditargetkan selesai dalam 1 pekan. Namun proses perbaikan ini terkendala banyaknya sumber mata air yang terdapat di bawah jalan. Pak, ini apakah memang jalur air Pak di sini ini Pak? Iya, memang daerah air sini. Jadi airnya itu tidak bisa menyatu, jadi airnya menyebar sehingga sulit untuk dikondisikan itu. Sehingga agak susah untuk Putusnya jalur penghubung ini mengakibatkan terganggunya arus angkutan pasokan bahan baku dari wilayah Kabupaten Malang ke Kabupaten Kediri. Sebagian kendaraan terpaksa harus melewati jalur alternatif melalui perkampungan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas dan 4 lainnya luka berat akibat sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di Pemalang, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan sejumlah alat berat. Upaya evakuasi korban yang terjepit dalam badan mobil yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Semingkir, Pemalang, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Petugas harus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang masih hidup, walau dalam keadaan terjepit badan mobil. Ukuran pohon tumbang yang sangat besar menyulitkan proses evakuasi. Petugas SAR, polisi, dan warga bahu-membahu menyingkirkan batang pohon yang menimpa mobil. Setelah batang pohon berhasil disingkirkan, petugas menarik mobil untuk bisa mengevakuasi korban terjepit. Usai 2 jam berjibaku, tim gabungan yang dibantu warga berhasil mengevakuasi korban. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 4 lainnya terluka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Mobil KPM Avanza tertimpa pohon tumbang. Untuk korban ada 8, masing-masing meninggal dunia 4 orang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan. Sekarang masih dalam perawatan atau otopsi di rumah sakit Martutila Andunga. Terima kasih. Anak kecil 3 ya? Sama Om Aji apa enggak? Di antara korban luka terdapat anak-anak yang menjadi penumpang dalam mobil. Tumbangnya pohon yang menimpa kendaraan ini terjadi saat hujan deras. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta bersama sejumlah kader Partai Demokrat menggelar cap jempol darah. Aksi ini menandakan loyalitas kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Puluhan kader Partai Demokrat menggelar aksi cap jempol darah sebagai bukti loyalitas kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara yang dianggap abal-abal. Seluruh pengurus DPC serta ranting juga mengikuti aksi cap jempol darah serta sejumlah warga simpatisan AHY. Kegiatan ini juga bagian dari sikap kita terhadap adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini.
untuk itulah kegiatan ini kami lakukan. Rakyat Indonesia. 6 Maret lalu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat juga menggelar rapat konsolidasi dan penguatan dukungan terhadap AHY. Selain di DKI Jakarta, sejumlah pengurus daerah juga menyatakan dukungan dan loyalitas kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang mengklaim sebagai pihak yang paling sah. Mereka pun akan mendaftarkan pengurus ke Kemenkumham. Sementara kubu AHY telah memperingatkan Kemenkumham tidak mensahkan pengurus hasil KLB Deli Serdang. Prahara Partai Demokrat semakin meruncing setelah KLB Deli Serdang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kubu KLB secepatnya akan mendaftarkan kepengurusan Demokrat versi KLB Deli Serdang ke Kemenkumham. Salah satunya mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang. Saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Namun kubu AHY meradang. Mereka meminta Kemenkumham tidak mensahkan hasil KLB. Bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, angkat bicara terkait kisruh Partai Demokrat. Penggagas Partai Demokrat ini menilai Kongres luar biasa yang menetapkan Muldoko menjadi Ketua Umum Partai merupakan ilegal. Semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal. Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Muldoko dan para pelaku kudeta bahwa sebelum mengangkat KSP Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah. Usai menggelar kongres, pengurus Partai Demokrat akan segera mendaftarkan pengurus ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka mengklaim KLB sudah sah dan memenuhi syarat untuk didaftarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita simak terlebih dahulu pernyataan terbaru Menko Polhukam Mahfud MD terkait Kongres luar biasa Partai Demokrat. Untuk kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum. Apa berdasar hukum? Yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat, tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah. Oleh sebab itu nanti ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya, sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada 2 KLB. Nah, sekarang dasar penyelesaiannya apa? Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama, berdasar Undang-Undang Partai Politik. Yang kedua, berdasar AD/ART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Nah, bagi pemerintah AD/ART yang terakhir itu adalah AD/ART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2025. Yang betul AD/ART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9
tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Nah, berdasar itu maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah ADART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak. Nah, nanti kita nilai. Kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum, karena logika hukum itu juga logika masyarakat. Jadi kita nggak boleh main-main gitu. Jadi ADART yang sah itu sampai sekarang di Kemenkumham yang diserahkan tahun 2020 itu nanti dasar utamanya. Lalu kalau ada yang mengajukan perubahan, kita tanya bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubah, forumnya apa, yang hadir di dalam forum itu sah apa tidak. Nanti kita semuanya akan nilai. Nah, kemudian saudara, kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB, karena ini masih ada aja orang menuding itu KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi. Tidak ada urusannya. Pemerintah tidak melindungi KLB di Medan, tetapi memang tidak boleh membubarkan. Seperti halnya dulu, saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada 2 dan berkali-kali forum. Bu Mega juga tidak membubarkan KLB-nya Matori. Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak, tapi memang oleh undang-undang tidak boleh. Ya, pemirsa, lancarnya gelaran KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara membuat sebagian pihak menduga adanya campur tangan pihak istana. Benarkah kepemimpinan Muldoko mendapat restu dari istana? Kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin, dan juga kami sudah terhubung dengan pendiri Partai Demokrat Hengki Luntungan serta Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Selamat sore Bapak-bapak. Ya, sore Mbak. Baik, kita langsung ke pihak istana terlebih dahulu. Pak Ngabalin, diamnya istana ini yang kemudian banyak diartikan oleh pihak-pihak luar bahwa istana merestui KLB Partai Demokrat. Tanggapan Anda? Ya, terima kasih Pandi dan Stefani. Ya. Di beberapa media, baik online, TV maupun radio yang lain, elektronik, berkali-kali saya sudah menyampaikan bahwa apakah Ya, silahkan diteruskan Pak Ngabalin. Kenapa orang bisa menimbulkan satu persepsi dan opini seperti itu? Itu yang saya kira harus diluruskan dan diperbaiki. Kan kita tahu bahwa ada undang-undang partai politik, kemudian ada undang-undang yang mengatur tentang setiap orang memiliki hak dan kewenangan. Apalagi partai politik itu mengatur tentang masalah-masalah internal yang terkait dengan dispute ataupun konflik secara internal. Maka kehadiran aparat keamanan atau kepolisian negara, ya institusi negara, bagi setiap orang dalam melaksanakan hal seperti itu adalah yang paling terpenting adalah bagaimana seberapa jauh pelaksanaan itu tidak mengganggu situasi dan keamanan. Poin ini yang saya kira harus dimengerti. Saya ingin mengatakan ini supaya jangan lagi ada orang yang menimbulkan persepsi-persepsi atau halusinasi yang terkait dengan diamnya istana atau urusan-urusan yang tidak saling memberikan komentar. Karena ini bukan urusan pemerintah. Ini urusan partai politik, ini urusan internal, yang seberapa jauh kekuatan sebuah partai itu sangat tergantung kepada seberapa jauh pula kemampuan teman-teman bisa manage, mengatur dan baik-baik. Karena itulah maka saya kira dengan tegas saya harus mengatakan bahwa pemerintah tidak mungkin akan bisa terlibat dalam urusan-urusan internal Partai Demokrat termasuk KLB yang diselenggarakan. Bang Ngabalin, Anda mengatakan bahwa bukan urusan istana, ini adalah urusan partai, tapi masalahnya adalah yang diangkat menjadi ketua umum adalah dari lingkaran istana, Bang Ngabalin. Iya, apa urusannya Pak Muldoko, kemudian KSP dan istana? Wong ini yang dipilih bukan kepala KSP, ini yang dipilih adalah ketua umum Partai Demokrat. Urusannya apa? Saya hampir setiap hari bertemu, makan siang, sholat,
bareng dengan Pak Muldoko, orang saya seperti saya saja, tenaga ahli utama kantor staf presiden, tidak pernah ada Pak Muldoko membicarakan tentang bagaimana apa situasi dan seterusnya. Begitu juga tentang organisasi yang beliau pimpin yang namanya HKTI. Pak Muldoko mengerti mana urusan-urusan yang harus kita membackup urusan pemerintah dan membackup apa kebijakan-kebijakan Bapak Presiden, dan mana urusan-urusan pribadi di luar urusan kantor dan dinas. Karena itu saya harus tegaskan lewat Aimus TV agar para pemirsa, para pendengar juga mesti tahu supaya kita tidak boleh menyebarkan banyak berita-berita hoax, berita-berita fitnah yang dialamat kepada pemerintah. Tidak ada urusan antara istana dengan penunjukan Pak Muldoko. Tanggapan Anda, Pak Herzaki? Ya, gimana? Istana mengatakan bahwa tidak ada urusan sama sekali antara penunjukan Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tanggapan Anda? Ya, sederhana aja. Kalau dari GPKPD ini jelas bukan urusan internal, Pak. Ini adalah urusan eksternal. Ya, urusan eksternal kenapa? Karena mantan-mantan kader kami ya berkomplot dengan kekuatan eksternal. Ya, yaitu oknum kekuasaan yang kita sudah ketahui akhirnya setelah sebulan lebih membantah, menolak, ya kan? Katanya tidak ada urusan segala apa, tapi akhirnya terbukalah tabir itu tanggal 5 Maret yang lalu. Ini kan benar-benar namanya menafikan etika, norma juga aturan partai politik maupun undang-undang. Itu satu yang ingin kami sampaikan. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kalau katakanlah ini tidak ada kaitannya dengan posisi beliau sebagai kepala staf presiden, sederhana saja. Kalau beliau bukan KSP, ada nggak momen ini akan terjadi? Coba beliau dicopot dari KSP misalnya sebulan yang lalu, katakanlah begitu, ya kan? Apakah akan ada momen seperti ini? Apakah ada tetap nih yang mau mengajak beliau menjadi calon ketua umum melalui KLB abal-abal itu? Ya, yang ketiga, kami pengen sampaikan bahwa ya silakan sajalah kalau misalnya mau katakanlah denial, ya kan, membantah bahwa tidak ada kaitannya dengan istana atau dengan kepresidenan. Tapi saya nggak ngerti sih, nama beliau kan kepala staf presiden. Kami juga tidak bisa mengatur. Banyak yang bertanya, Pak dari Demokrat tidak ngomong apa? Tidak minta tolong Pak Jokowi apa? Loh, kami sampaikan, Bapak Jokowi itu presiden kami. Ya, kami bukan atasan Pak Jokowi. Kami tidak bisa ngatur-ngatur Pak Jokowi mau ngapain. Tapi Pak Jokowi itu atasan Pak Muldoko. Pak Jokowi bisa ngatur. Pak Muldoko boleh atau tidak boleh melakukan tindakan patut atau tindakan tidak patut. Karena beliau atasannya, Pak Muldoko, gitu. Baik, menarik ini tadi dikatakan, menarik kalau dikatakan tadi Pak Herzaki bahwa pemilihan Pak Muldoko ini terkait erat dengan jabatannya sebagai Kepala KSP. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Hengki Luntungan. Benarkah demikian, Pak Hengki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebetulnya kawan-kawan ini juga yang dipikir apalagi yang kecil harus memahami tentang sistem kepercayaan. Lalu sistem administrasi negara jadi jangan asal kecil. Dan pertemuan KLB ini juga bukan merupakan komplotan yang tujuan mengkudeta, menjaga sama ketika kami menggiring dulu. Ketika Pak SBY masuk pada Partai Demokrat, kita harus jujur berbicara. Ketika Pak SBY masuk di Partai Demokrat, berarti sebuah pengkhianatan terhadap Presiden dan wakil negara. Tapi kan tidak ada persoalan itu, itu kan persoalan pribadi. Persoalan pribadi. Bukan oleh karena jabatannya, bukan ex officio karena dia PSP bahwa kita mengambil, bukan. Gitu. Dan KLB ini kan bukan baru kali ini yang kita bicarakan. KLB ini kan sejak 2011 saya sudah bicara, saya yang bicara untuk KLB. Dan 2018 saya ulangi lagi. Ya. Persoalan pelaksanaan itu, persoalan ini ada kan. Ini kan partai terbuka, siapa aja boleh masuk. Boleh kan saya bilang, Pak Ngabalin mau masuk ya, tolong bikin KPA. Ya kan? Ketika beliau setuju, tidak. Kira-kira begitu. Tidak usah kita terlalu merumitkan persoalan yang ini legal dan ilegal.
misalnya kan kita mengirim Pak Muldoko ini kan punya saya, kiranya Bapak berkenan bolehkah? Ingat kata bolehkah? Dan ketika bilang boleh, ya udah daftarkan aja. Kita kan pakai gitu. Boleh kan saya katakan ke Pak Ngabalin, bolehkah Bapak Ngabalin mau di Partai Demokrat? Kalau dia bilang enggak, kalau dia bilang boleh, persoalan bukan karena beliau sebagai staf ahli di sana, bukan. Jadi, pemahaman ini perlu kita lihat apalagi disebut-sebut. Pak Hengki, apakah besok jadi pendaftaran ke Kemenkumham? Ya besok lah. Atau harus kita daftarkan. Baik, kita tidak bahas lagi mengenai sejarah dilakukannya KLB. Kita akan bahas apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kubu nantinya setelah didaftarkan ke Kemenkumham. Kami akan bahas lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini.